Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yulanda Rosti Pehi, NIM saya 101-2024-0288, kelas I semester 1, Fakultas Ilmu Keguruan, tahun ajaran 2024 dan 2025. Di sini saya akan membahaskan tentang 9 tokoh sumbangan pemikiran bagi PAK. 1. Sumbangan pemikiran Erasmus bagi PAK di masa menjelang reformasi. Menentang monopoli pengetahuan yang dilakukan Gereja Katolik, mengajukan gagasan untuk mengakui kehendak bebas individu, mengajukan gagasan untuk melakukan reformasi dari dalam gereja, mengajukan gagasan untuk menggunakan konsensus, kompromi, dan kerjasama damai, mengajukan gagasan untuk mempersiapkan jalan bagi orang biasa untuk membaca Alkitab. Yang kedua, sumbangan pemikiran Martin Luther bagi PAK di masa reformasi Protestan. Alkitab adalah sumber otoritas tertinggi bagi orang Kristen. Keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan dengan perbuatan baik atau pembelian indulgensi. Pembenaran terjadi melalui iman, sedangkan keselamatan terjadi melalui kasih karunia. Orang yang terpelajar dapat melayani Tuhan dan masyarakat secara efektif. Ajaran Gereja Katolik harus direformasi. Yang ketiga, sumbangan pemikiran Calvin bagi PAK di masa reformasi Protestan. 1. Predestinasi. Calvin menekankan doktrin predestinasi, yakni bahwa Allah telah menetapkan sejak kekal siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dibinasakan. Yang kedua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Calvin menjelaskan bahwa perjanjian lama merupakan kelanjutan dari janji Allah kepada Abraham, yaitu kedatangan Kristus. Yang ketiga, penebusan. Calvin menjelaskan bahwa manusia membutuhkan penebusan karena dosa yang dimulai dari kejatuhan Adam. Yang keempat, kedaulatan Allah. Calvin menekankan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Yang kelima, otoritas Alkitab. Calvin menekankan otoritas Alkitab. Dan yang keenam, gereja yang independen. Yang keempat, sumbangan pemikiran Ignatius Loyola bagi PAK. Pendidikan yang baik dalam doktrin, iman, dan kehidupan akan bermanfaat bagi banyak orang. Dalam memilih kerasulan, pilihlah yang akan mempengaruhi orang-orang yang berpengaruh terhadap orang lain. Universitas-universitas yang dihadiri oleh banyak orang yang mendapat pertolongan dari universitas tersebut sebaiknya diprioritas. Yang kelima, sumbangan pemikiran Yohanes Amos Onesimus bagi PAK. Anak-anak harus mengenal diri mereka sendiri dan dunia melalui pembelajaran. Pembelajaran harus menyenangkan, bukan membosankan dan melelahkan. Pembelajaran harus mencakup pengajaran moral dan rohani. Pembelajaran harus menggunakan objek untuk menginspirasikan ide, bukan kata-kata. Pembelajaran harus dilakukan secara bertahap dari konsep dasar ke konsep yang lebih rumit. Pembelajaran harus mencakup seluruh masa hidup, bukan hanya sampai usia menjelang dewasa. Yang keenam, sumbangan pemikiran J.J. Rousseau bagi PAK. Konsep pendidikan Rousseau yang berpusat pada anak dan pendekatan minat dapat diterapkan dalam PAK. Pemikiran Rousseau tentang manusia yang baik sejak lahir dapat diterapkan dalam PAK. Yang ketujuh, sumbangan pemikiran Pestalozzi bagi PAK. Pendidikan harus disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Pendidikan harus melibatkan panca indera anak. Pendidikan harus mempersiapkan anak untuk menghadapi tahapan perkembangan selanjutnya. Pendidikan harus dimulai sejak dini. Orang tua berperan sebagai pengajar pertama. Orang tua harus menanamkan iman dalam diri anak melalui kasih sayang. Anak berkembang melalui tahap alamiah, sosial, dan moral. Anak belajar dengan baik jika guru memiliki sifat kasih sayang. Yang kedelapan, sumbangan pemikiran Vogel bagi PAK. Tahun-tahun awal kehidupan anak adalah yang paling penting dalam pendidikan. Anak belajar terbaik melalui aktivitas diri, berbicara, dan bermain. Anak harus mendapat perhatian khusus dari orang tua dan lingkungan masyarakat.
Pendidikan harus mengutamakan pertumbuhan rohani anak. Anak harus dibekali dengan kemampuan konsentrasi belajar dan rasa tanggung jawab. Dan sumbangan pemikiran Raikes bagi PAK. Sekolah minggu didirikan untuk mengubah keadaan anak-anak yang bekerja di pabrik-pabrik sebagai buruh kasar. Sekolah minggu mengajarkan anak-anak sopan santun, membaca dan menulis. Buku pelajaran yang terbaik untuk sekolah minggu adalah Alkitab. Sekolah minggu merupakan sarana penginjilan yang terbesar bagi gereja. Yang terakhir, sumbangan pemikiran Bussell bagi PAK. Teologi bahasa keagamaan. Bussell menyatakan bahwa bahasa apapun pasti dimulai dari dua orang yang sama-sama setuju dengan sebuah bunyi yang akan menunjuk pada benda yang ada di depannya. Pendidikan agama Kristen. Fokus utama Bussell adalah pendidikan agama Kristen adalah anak-anak. Tujuan pendidikan agama Kristen bagi Bussell terjadi dalam kehidupan dimulai dari usia anak-anak, dewasa, dan yang terakhir adalah warga jemaat. Cukup sekian pembahasan 9 tokoh sumbangan pemikiran. Terima kasih.